Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Sari dengan NIM E1C021085. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester di mata kuliah Keterampilan Berbicara yang diajarkan oleh Bapak dosen Muhammad Syahrul Qodri MA. Nah, pada kali ini kita diberikan pertanyaan. Adapun banyak pertanyaannya itu ada 3. Yang pertama adalah jelaskan definisi berbicara secara umum. Yang kedua, jelaskan tujuan berbicara secara sosial, ekspresif, ritual, dan juga instrumental. Pertanyaan ketiga, di sini kita diminta untuk membuat contoh dari salah satu tujuan berbicara, yaitu entah itu sosial, ekspresif, ritual, atau instrumental. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya, yaitu definisi berbicara secara umum. Berbicara adalah kegiatan berbahasa lisan yang dilakukan oleh manusia. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, atau ide manusia. Kegiatan berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, dan lingkungan sedemikian ekstensif secara luas sehingga dapat dikatakan sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan tujuan berbicara secara sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Untuk yang pertama, tujuan berbicara secara sosial. Manusia sebagai makhluk sosial menjadikan kegiatan berbicara sebagai sarana untuk membangun konsep diri, eksistensi diri, kelangsungan diri, memperoleh kebahagiaan, dan menghindari tekanan serta ketegangan. Sebagai makhluk sosial, hubungan antara sesama merupakan salah satu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Dengan berbicara, seseorang dapat mengungkapkan keinginannya kepada orang lain, begitupun sebaliknya orang lain yang mengungkapkan keinginannya pada kita. Kemudian, yang kedua, tujuan berbicara secara ekspresif. Berbicara dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan pembicara kepada orang lain. Ekspresi dalam bentuk bahasa bisa berwujud sebagai rasa empati kepada objek di luar diri pembicara. Entah itu ekspresi merasakan jatuh cinta, sedih, marah, dan juga sebagainya. Dalam berbicara, dia juga dapat mengekspresikan perasaannya tersebut kepada orang lain atau sesuatu yang berada di luar diri pembicara ini. Nah, yang ketiga adalah tujuan berbicara ritual. Dalam ritual, sering menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan kepada penganutnya. Nah, tujuan berbicara yang terakhir atau yang keempat yaitu tujuan berbicara instrumental. Dalam tujuan instrumental ini, kegiatan berbicara digunakan sebagai alat untuk memperoleh sesuatu. Sesuatu di sini dapat juga berupa pekerjaan, jabatan, atau hal-hal lainnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang definisi berbicara secara umum dan juga tujuan berbicara sosial, ekspresif, ritual, dan juga instrumental. Nah, tugas yang ketiga adalah saya akan memberikan contoh dari salah satu tujuan berbicara itu. Saya di sini mengambil tujuan berbicara yang instrumental. Bisa kita ingat kembali bahwa berbicara instrumental ini adalah tujuannya untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu di sini maksudnya itu seperti pekerjaan dan lain-lain. Tapi di tujuan instrumental ini, berbicara instrumental ini tidak serta-merta atau langsung si pembicara ini mengutarakan apa yang dia mau ke si pendengar. Nah, langsung saja saya berikan contoh ya. Di sini ada 2 orang mahasiswa dan juga mahasiswi. Nah, si mahasiswa ini sebenarnya ingin sekali bertemu dengan si mahasiswi ini. Nah, si mahasiswa bilang, "Dek, gimana kuliahnya?" Nah, si mahasiswi bilang, "Ya begitu Kak, begitu bagaimana? Begitu baik-baik saja." "Oh,
mengenai buku baru, apakah adik mau pinjam? Tentu Kak, baiklah kalau adik mau pinjam. Besok saya berikan di depan parkiran perpustakaan ya. Baik Kak, terima kasih. Nah, di sini bisa kita lihat sebenarnya tujuan dari si pembicara ini atau mahasiswa ini adalah ingin bertemu dengan si mahasiswi ini, tapi tidak secara langsung dia mengungkapkan bahwa sebenarnya tujuan awal dia berbicara atau menelpon ini adalah untuk bertemu si mahasiswi ini gitu. Mungkin teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.